bersih-bersih Ciliwung supaya sungai yang satu-satunya besar melewati Jakarta bisa dipakai oleh rakyat di sepanjang Ciliwung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras Om Ben. Teman-teman, ada hal yang terlihat berbeda dalam penanganan air di DKI Jakarta ketika gubernur dijabat oleh Pak Anies Baswedan dengan saat dipegang pejabat gubernur Pak Heru Budi Hartono. Selama Pak Anies menjabat, tidak banyak upaya yang dilakukan guna mengatasi limpahan air. Makanya tidak heran banjir berulang kali terjadi di Jakarta. Pak Heru Budi yang baru 2 bulan menjabat gubernur tak perlu menunggu lama untuk bergerak. Bergerak mengatasi problem tahunan yang kini berulang lagi. Pak Heru bukan orang baru di Jakarta. Sebelum ditarik menjadi kepala sekretariat presiden, sebelumnya beliau menjabat kepala Badan Pengelola Aset Daerah dan Wali Kota Jakarta Utara. Di mana letak kekonyolan Pak Anies yang menyebabkan air terus jadi masalah bagi warga DKI? Langkah-langkah apa yang dilakukan Pak Heru Budi sehingga di masa mendatang luapan banjir akan berkurang? Mari simak Om Ben, opini dan Beni berikut ini. Belum lama ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Kementerian PUPR menyelenggarakan festival dayung di Sungai Ciliwung. Tidak hanya Pak Heru Budi yang datang, Pak Basuki juga turut menaiki dayung menyusuri Sungai Ciliwung. Tentu ini bukan festival dayung biasa, tetapi kedua pejabat itu menyusuri sungai untuk menilai maupun memastikan apa saja yang dibutuhkan maupun dikembangkan agar Ciliwung makin besar daya tampungnya. Tidak seperti yang dilakukan Pak Anies, mengeruk endapan saja tidak mau. Bahkan salah satu warga sampai menggugat di pengadilan dan pengadilan pun memerintahkan Pemprov untuk mengeruk endapan tersebut. Kepala daerah model apa cara mengelola sebuah daerah begitu? Mosok menjalankan kewajibannya harus diperintah pengadilan. Pemerintah pusat sendiri sebenarnya membantu konkret mengatasi banjir di Jakarta. Di Hulu Ciliwung dibangun bendungan Ciawi dan bendungan Sukamahi untuk menampung lebih banyak debit air. Perlu diketahui, sungai di Jakarta hanya memiliki daya tampung 2.300 meter kubik. Dan bila cuaca ekstrim, debit air bertambah menjadi 3.300 meter kubik. 1.000 meter kubik inilah, limpahan inilah yang sering menggenangi Jakarta. Maka dari itu, pembuatan bendungan di hulu sebagai upaya menahan aliran air ke bawah, sehingga tidak membebani. Total kapasitas tampung kedua bendungan mencapai 7,73 juta meter kubik. Nah, festival dayung yang diadakan kemarin itu sekalian upaya penyadaran warga Jakarta, menekankan pentingnya peran sungai yang selama ini diabaikan oleh masyarakat Jakarta. Padahal zaman Belanda dulu, waktu yang masih bernama Batavia, sungai merupakan elemen penting menata kota. Kadang memang kemajuan peradaban tidak diiringi kearifan, sehingga justru masyarakat sendiri yang rugi. Dan tidak terasa Jakarta menjadi salah satu ibu kota yang paling padat di dunia. Oleh karena itu, Presiden berupaya memindahkan ibu kota ke IKN, ke Kalimantan. Daya dukung Jakarta sudah jelas,
sudah tidak ada, bahkan kelebihan beban mau direkayasa bagaimanapun akan sulit. Air hujan yang melimpah saat musim hujan menjadi suatu yang merugikan. Lebih celaka lagi jika penanganan atau rekayasa menuntaskan masalah banjir benar-benar tidak difahami. Kita lihat apa yang ada di pikiran Pak Anies sejak mulai kampanye calon gubernur hingga penyelesaian jabatan tidak solutif. Pada kampanye Pak Anies menyebut program mengurangi banjir dengan sebutan naturalisasi. Tapi begitu menjabat, tidak ada implementasi program apapun. Bahkan dalam salah satu video viralnya, ketika bertemu dan berceramah bersama Habib Rizik, Pak Anies menyatakan sudah sunatullah kalau air itu terjun masuk ke dalam bumi, ke tanah maksudnya. Itu jelas sekali, tidak akan ada yang membantah. Masalahnya di daratan di Jakarta, yang langsung permukaannya tanah itu berapa persen? Kalau soal narasi sesuatu, kita harus akui Pak Anies memang jagonya. Tetapi kalau memutuskan sesuatu, itu baru ketahuan di mana letak tidak bisanya Pak Anies. Bayangkan saja, untuk wilayah seluas Jakarta dengan debit air tinggi, masa program mengurangi banjir dengan membuat sumur resapan? Ya tidak akan berpengaruh apa-apa. Selain jalan menjadi rusak dan lingkungan tidak sedap dipandang mata. Kalau kita jeli, sumur resapan itu fungsi utamanya untuk menyimpan air atau membentuk cadangan air di dalam tanah. Kalau untuk mengurangi banjir itu jelas kesalahan besar. Aksi lomba dayung itu bagian dari kampanye Pak Heru Budi untuk penyadaran pentingnya sungai bersih di Jakarta. Sementara program pengentasan banjirnya bukan itu, melainkan pembebasan lahan sepanjang pinggiran Sungai Ciliwung. Meski baru menjabat 2 bulan, Pak Heru sudah menyediakan anggaran cukup besar, 700 miliar rupiah, untuk direalisasikan tahun depan. Kita tahu apa problemnya, kenapa zaman Pak Anies pembebasan lahan tidak dijalankan. Pak Anies mengerti betul jika nekat melakukan pembebasan lahan akan berdampak pada aksi warga yang menolak hal itu. Aksi-aksi penolakan itu berdampak pada elektabilitasnya sekarang ini. Oleh karena itu, daripada jadi isu yang bisa mengganjalnya jadi presiden, kebijakan sebaik apapun tidak akan dijalankan. Di sini banyak masyarakat tidak tahu apa fungsinya sungai. Selain untuk buang sampah dan pembuangan sanitasi rumah tangga, di beberapa kota besar yang sudah menjalankan sanitasi tunggal, air di sungai kota itu akan bebas sampah, bahkan banyak ikan dan sangat indah. Jika seluruh warga Jakarta mau bahu-membahu menjaga bersama Sungai Ciliwung, merubah mindset atas sungai, bukan tidak mungkin Ciliwung akan seperti di berbagai kota besar di dunia. Selain bisa menormalisasi kehidupan biota sungai, juga bisa memberi efek pada keberadaan sungai menjadi nilai tambah. Di sini kita bisa belajar bahwa karakter kepemimpinan seseorang berpengaruh besar pada keputusan yang diambil. Sebagai rakyat biasa, kita mesti hidup dengan kecerdasan yang kita miliki, agar berbagai persoalan yang menghadang bisa dituntaskan dengan baik. Kita percaya bahwa Pak Heru dipastikan benar-benar fokus, sehingga setiap problem yang ada di masyarakat bisa dicarikan jalan keluarnya. Tentu jalan keluar itu tidak perlu dalil, tidak perlu ayat, atau buku-buku tekstual tentang teori-teori pemerintahan. Makanya,
hati-hati memilih pemimpin di tahun 2024. Jika tidak hati-hati, kita sendiri yang akan rugi. Efek banjirnya Jakarta bukan berkutat pada antrean atau kemacetan jadi panjang. Substansinya bukan itu. Efek domino menjadi kerugian massal tak berkesudahan. Semoga apa yang sedang dikerjakan Pak Heru 2 tahun ini berjalan lancar. Wajar di masa mendatang banjir-banjir Jakarta tidak seperti sekarang ini. Warga Jakarta beruntung dan mengucapkan terima kasih bukan hanya pada Pak Heru Budi yang menjadi pejabat gubernur, tetapi seluruh pejabat di Pemprov DKI, termasuk diantaranya pasukan kuning atau biru yang kembali muncul di tengah-tengah problem-problem di jalanan. PPSU yang telah lama hilang, kini mudah kita temui di jalanan dalam rangka menjalankan tugas utama. Demikian sajian Om Ben, opini dan Beni kali ini. Kita bersua di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.